Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Alkitab Injil, Injil Yohanes pasal 8 ayat 39. Saya akan bacakan firman Tuhan dalam Yohanes 8:39. Demikian firman Tuhan. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Topik yang akan saya bagi hari ini adalah mengerjakan pekerjaan Abraham. Di dalam konteks firman Tuhan yang baru kita baca ini, kalau kita baca ayat-ayat sebelum dan sesudahnya, di sini bercerita tentang di mana Tuhan Yesus itu sedang bertengkar atau berargu argumen dengan orang-orang Yahudi yang ada di sekitar itu. Tuhan berkata bahwa dia adalah Mesias, dia yang datang dari surga, dan dialah yang menjalankan nubuat-nubuat para nabi sebelumnya bahwa akan datang Mesias Tuhan yang akan menyelamatkan bangsa Israel atau bangsa Yahudi pada saat itu. Tetapi orang-orang Yahudi ini mereka tidak mengenal Yesus, mereka tidak percaya kepada Yesus, bahkan mereka mengatakan bahwa Yesus ini adalah orang yang sesat. Dan mereka menyatakan bahwa kami ini adalah anak-anak Abraham, bapak kami ialah Abraham. Nah, apa yang dijawab Yesus di dalam teks firman yang kita baca? Tuhan bilang kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak Abraham, tentunya kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Nah, apa yang dikerjakan oleh Abraham? Apa yang dilakukan oleh Abraham yang tidak dilakukan oleh bangsa Yahudi pada zaman itu? Nah, kita belajar ini. Ya. Kalau ditanya atau kalau kita bisa melihat apa bedanya orang-orang Yahudi itu dengan Abraham, apa perbedaannya? Padahal sebenarnya Abraham itu adalah kakek moyang mereka, nenek moyang mereka. Abraham adalah benih yang diberikan Tuhan sebagai awal dari dasarnya ada umat pilihan Tuhan. Tetapi mengapa berbeda orang-orang Yahudi pada saat itu dengan Abraham? Nah, kalau saya melihat di sini adalah bahwa Abraham itu adalah orang yang mengakui kehadiran Allah dalam berbagai mujizat atau dalam berbagai pengalaman hidupnya yang dia menyatakan bahwa dia berjumpa dengan Tuhan. Sehingga kita bisa melihat di Alkitab bahwa Abraham berbicara dengan Tuhan, bahwa Abraham melihat malaikat dari Tuhan dan berbicara dengan mereka, dan bahkan Abraham berjalan dengan Tuhan. Abraham melihat begitu banyak mujizat dan dia percaya sehingga Tuhan pernah bilang bahwa karena imannya Abraham maka Tuhan berkenan atas dia. Dan ini yang tidak dijumpai Tuhan Yesus pada zaman itu, di mana mereka adalah orang-orang Yahudi, mereka adalah anak-anak Abraham, tetapi mereka tidak percaya. Bahkan suatu mereka melihat karya Kristus, karya Yesus Kristus, perjalanannya, kehidupannya, kehidupan moralnya, kehidupan juga secara sosialnya Tuhan Yesus, semuanya pada waktu itu. Mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah mujizat dari Allah, yang diturunkan dari Allah, yang adalah Mesias yang sudah dinubuatkan para nabi. Maka Tuhan bilang, setidaknya engkau melihat pekerjaan-pekerjaanku. Tetapi mereka tegar tengkuk. Mereka tidak melihat ada mujizat Allah atas bangsa itu, yaitu Yesus Kristus. Dan bahkan mereka mengabaikan Yesus. Karena berbagai kepentingan mereka menjadi begitu tidak terakomodir oleh kehadiran Yesus. Maka saya katakan beda orang-orang Yahudi dengan Abraham. Sehingga Tuhan berkata, engkau tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Abraham. Karena apa? Karena mereka landasan hidupnya tidak beriman kepada Tuhan. Tidak melihat karya mujizat kebenaran dari Tuhan melalui Yesus Kristus telah hadir bagi bangsa itu. Yaitu dia adalah Mesias bagi bangsa itu. Mereka tidak mengakuinya. Bahkan mereka menyalibkan Yesus.
Apa yang bisa kita belajar pada saat ini? Kembali lagi saya mau katakan, karena topik ini sebenarnya adalah topik hidup dalam iman. Bahwa kehidupan, ya, seseorang itu bisa sangat sukar. Bukan oleh keadaan yang begitu sukar sebenarnya. Hanya keadaan-keadaan kecil saja. Tapi bisa begitu sukar, begitu rumit, begitu bermasalah, stres, oleh hanya karena tidak memiliki iman. Tidak ada iman. Tidak percaya bahwa kita ini punya Yesus, punya Tuhan yang begitu baik, memiliki kebenaran yang begitu baik, yang akan membantu kita menyelesaikan setiap pergumulan kita. Terkadang kita menghadapi masalah, kita menghadapinya dengan logika kita terlalu panjang, sehingga kita tidak merasakan, atau di sini kesempatan Tuhan untuk berkarya bagi kita tidak kita manfaatkan. Kita selalu lupa bahwa Tuhan bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan kepada umatnya. Kalau kita lupa ini, kalau kita tidak beriman atas hal ini, maka hidup kita akan selalu aut-autan. Maka hidup kita akan terpenjara oleh kegalauan, oleh hal-hal yang membuat hidup kita semakin rumit sendiri. Orang Yahudi itu adalah anak-anak Abraham. Mereka adalah orang yang sudah dipersiapkan Tuhan menjadi bangsanya Tuhan. Tetapi mereka kehilangan kasih karunia. Bukan karena darahnya berbeda. Bukan karena mereka tidak melakukan sunat. Bukan karena mereka tidak merayakan hari Sabat. Bukan karena mereka tidak menjadi seorang yang belajar Alkitab, belajar kitab suci. Tetapi karena mereka walaupun melakukan semua itu, hidup mereka tidak berlandaskan iman kepada Tuhan. Hari ini kita belajar supaya kita jangan juga menjadi orang-orang Kristen yang sebenarnya kita bisa hidup di dalam kasih karunia, kita bisa hidup di dalam kehidupan yang berbeda, bahkan kita bisa hidup seperti Abraham hidup, tetapi kita tolak. Oleh karena apa? Karena kita nggak mau hidup di dalam iman. Kita mau jadi orang Kristen, tetapi kita tidak mau beriman seperti orang Kristen. Sehingga kita pikir bahwa segala sesuatu kita persiapkan secara matang dan benar. Dan itu tidak ada yang salah. Tetapi tanpa iman, akhirnya kita tidak tahu memanfaatkan apa yang sudah kita lakukan. Kita tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan berlandaskan iman. Karena tanpa iman, berarti tidak ada harapan. Kalau kita tidak tahu, kita punya berharap bahwa sesuatu akan terjadi, Tuhan akan berikan kepada kita, berarti kita tanpa harapan. Kalau kita tanpa harapan, bagaimana ciri-ciri orang yang tanpa harapan? Kita bisa tahu bahwa mereka akan menjadi lemah, mereka akan menjadi bingung, mereka akan menjadi gusar, bahkan sering sekali sebenarnya mereka pun tidak tahu apa sebenarnya tujuan daripada hidupnya. Sekali lagi firman ini mengingatkan kepada kita bahwa sebenarnya Tuhan datang ke dunia ini untuk kita letakkan, kita andalkan masa depan kita kepada Dia. Dia datang ke dunia ini 2000 tahun yang lalu sebagai sebuah tolak ukur atau sebagai sebuah parameter di mana Tuhan sudah bersedia memberikan kasih karunia-Nya kepada umat-Nya. Tetapi apakah kita memanfaatkannya atau tidak? Suatu Yesus berkata dengan orang Yahudi itu kepada mereka bahwa mereka adalah anak-anak Abraham yang tidak mengenal siapa Abraham. Pertanyaan itu sebenarnya kembali juga kepada orang-orang Kristen. Apakah kita anak-anak Abraham tetapi tidak mengenal Abraham? Apakah kita anak-anak Tuhan Yesus tetapi kita nggak mau beriman kepada Tuhan Yesus? Oh, saya beriman.
Saya ke gereja, saya lakukan semua Taurat, saya lakukan hal-hal yang baik, saya lakukan apa yang diminta oleh gereja. Ya, baik. Tetapi yang paling intinya apakah saudara sudah lakukan, yaitu hidup dalam iman kepada Tuhan? Atau apakah saudara sudah punya dalam diri kita ini sendiri sebuah kepercayaan bahwa hidupku ini adalah di tangan Tuhan? Kalau saudara orang yang berbeda, kalau saudara orang yang melakukan itu, saya akan percaya hidup kita berbeda. Cara pandang kita terhadap dunia juga berbeda. Cara kita menghadapi masalah juga berbeda. Cara kita berjumpa dengan orang, cara kita berusaha, cara kita berbisnis, cara kita menghadapi konflik, semuanya itu bisa dilihat apakah dia betul-betul anak Abraham atau tidak. Kembali saya ingatkan waktu Abraham berkonflik dengan Lot, Abraham sangat cerdas. Abraham tahu apa yang harus dia lakukan. Dia tidak pilih tempat yang menurut dunia itu terbaik, tetapi dia mau pilih tempat di mana Tuhan yang menempatkannya. Abraham menghadapi juga pergumulan. Tuhan minta dia untuk memberikan anaknya Ishak, anak perjanjian itu, menjadi korban. Abraham tetap lakukan. Karena kalau itu dari Tuhan, seperti dalam Alkitab dikatakan bahwa Abraham tahu bahwa untuk melahirkan anak-anak yang lain, Tuhan tahu caranya. Bukan menjadi suatu masalah yang besar bahwa Ishak itu kalau mati harus menjadi akhir dari segala dunia. Maka Abraham taat kepada Tuhan. Hal-hal ini bagaimana dengan kita orang-orang Kristen? Kalau kita punya pikiran, hati, seperti Abraham tadi. Kalau kita mengerjakan seperti pekerjaan Abraham tadi, pasti berbeda. Pasti ada hal-hal yang nilai kita itu akan menjadi sangat besar dibandingkan banyak orang. Apakah karena harus menjadi hamba Tuhan? Tidak. Semua orang adalah hamba Tuhan. Semua orang adalah anak Tuhan. Tidak bisa dipilih-pilih siapapun. Karena Kristus sudah datang menjadikan kita sahabat, menjadikan kita anaknya, menjadikan kita hamba Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Apakah kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Abraham? Kalau kita bisa berjuang melakukannya, tentunya dengan tuntunan Roh Kudus, kita akan menjadi orang yang berbeda. Tuhan berkati kita.